Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Budaya, bertemu lagi kita di program podcast Cagar Budaya. Seperti biasa kali ini kita akan berbincang mengenai cagar budaya dan terkait juga dengan pelestarian cagar budaya di Aceh. Dan seperti biasa pada podcast kali ini kami sudah bersama seorang narasumber yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi kalangan pegiat dan pecinta budaya serta wisata di Aceh. Langsung saja kita sapa Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh, Bapak Jamaluddin SEMSI AK. Assalamualaikum Pak Jamal. Waalaikumsalam, Indah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya Pak ya? Kita terus jaga kesehatan ya Pak ya di kondisi yang seperti ini. Sibuk apa aja Pak belakangan? Ya, belakangan kita semenjak pandemi COVID-19 tentunya akan sangat berimbas bagi dunia pariwisata. Tentunya kita bekerja all out bagaimana bisa memulihkan kembali sektor pariwisata di Provinsi Aceh. Terdampak sekali ya Pak? Sangat terdampak. Sangat terdampak. Sebelumnya terima kasih banyak Pak untuk jamuannya. Dan kita hari ini mengenai cagar budaya Pak. Kita bicara mengenai ranah tupoksi ya Pak ya. Kalau kita bicara tupoksinya Disbudpar dan BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya, ini seperti apa kemudian tupoksinya? Saya pikir tupoksinya sama-sama melestarikan cagar budaya. Nah, kalau BPCB tentunya berada di bawah kendali pemerintah pusat, dari bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentunya dia bergerak di sektor cagar budaya yang kewenangannya pemerintah pusat. Kalau saya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tentunya juga melestarikan budaya, melestarikan cagar budaya yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh. Berarti kewenangannya kalau BPCB itu ke pemerintah pusat ya Pak? Iya. Kalau kita daerah. Lalu kemudian apa saja kemudian cagar budaya menjadi wewenang Disbudpar Aceh? Tentunya semuanya kan sudah diatur di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2000, Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, di mana pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, diberikan kewenangan untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada di daerah masing-masing. Baik, ada 5 itu ya Pak ya. Ada 5 kemudian dari undang-undang tersebut, ada kemudian bangunan dan lain sebagainya. Ya. Kalau spesifiknya apa kemudian Pak dari Disbudpar? Dari Disbudpar tentunya di kami kan ada bidang sejarah nilai budaya, ada juga kepala seksi yang menangani cagar budaya. Tentunya apa yang diamanahkan di Undang-Undang Republik Indonesia mulai dari pasal 95, 96, 97, nah, dari berbagai tugas dan wewenang daerah, tentunya ada hal yang penting dan urgen dalam pelestarian cagar budaya adalah pembuatan pengaturan pengelolaan cagar budaya di masing-masing daerah sesuai dengan kewenangannya. Nah, tentunya kami selalu bersinergi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk melakukan berbagai upaya melestarikan cagar budaya yang ada di Provinsi Aceh. Misalnya dalam juru pelihara. Nah, juru pelihara di samping dari Balai Cagar Budaya kita juga mengalokasikan untuk juru pelihara yang ada di situs-situs cagar budaya. Hampir di semua situs cagar budaya kita tempatkan juru pelihara supaya ada yang merawat, ada yang menjaganya, sehingga cagar budaya itu tetap terpelihara, tetap terlestarikan dengan baik. Tentunya kami juga sangat mengharapkan juga partisipasi dari masyarakat Aceh terhadap kalau ada temuan-temuan cagar budaya yang baru, tentunya bisa disampaikan kepada kami sehingga kami bisa menurunkan tim ahli cagar budaya, mungkin juga bisa berkolaborasi juga dengan
teman-teman dari Balai Kelestarian Cagar Budaya yang ada di Aceh untuk sama-sama kita lestarikan. Baik, tadi Bapak sebutkan sekilas tentang juru pelihara ya Pak. Boleh dijelaskan sekilas tentang itu seperti apa? Juru pelihara itu orang yang kita berikan jerih payah tentunya, walaupun jerih payahnya belum maksimal, tentunya sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah Aceh. Jadi kita berikan ke warga yang ada di tempat situs cagar budaya. Berarti orang di sekitar situ. Orang di sekitar itu, sehingga dia memudahkan untuk memelihara. Baik, untuk memelihara, jadi orang di sekitar situ yang dekat dengan situs tersebut, Pak. Itu rata-rata kita 1 orang yang kita tempatkan di setiap situs. Setiap situs. Ya, ada nanti berapa, Pak? nanti ada BPCB juga. Baik. Berarti itu juga masuk bagian dari ranah disebut Pak. Ada ratusan yang kita tempatkan. Ratusan orang. Ya. Di seluruh Aceh. Kemudian Pak, jika ada kasus kemudian apakah disebut Pak juga ikut menangani misalkan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya, itu juga masuk dalam ranah disebut Pak? Tentunya kalau ada kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, seperti saya bilang tadi kan adanya partisipasi masyarakat. Tentunya masyarakat kalau menemukan situs-situs yang baru yang belum tentunya terdata di kami, tentunya disampaikan kepada kami. Tentunya kita nanti akan mengajak ke BPCB ke lokasi temuan tersebut. Tentunya hasil temuan itu kan harus kita kaji kembali. Kita punya tim ahli cagar budaya, punya untuk tim survei, punya arkeolog untuk sama-sama meneliti ke lapangan. Hasil dari kajian, hasil dari survei tentunya akan kita sampaikan ke publik. Baik, contoh selama ini yang sudah ditangani apa aja Pak, bentuk case-nya? Case-nya seperti yang Lamuri. Lamuri Lamuri ya Pak? Sejarah Lamuri kan juga baru ditemukan beberapa tahun silam. Di Aceh Besar ya Pak? Di Aceh Besar, dekat Tunggaya. Tentunya ini kan sedang dalam tahap kita melakukan penelitian, pengkajian, yang tentunya nanti kalau memang itu menjadi ranahnya pemerintah pusat. Berarti ini ranahnya belum ketahuan. Ini kan belum sedang kita teliti dan kita kaji. Tentunya kita bekerjasama dengan tim ahli cagar budaya, dan baru ini juga kan kita undang teman-teman dari Komisi 10 DPR RI berkunjung ke kawasan Lamuri melihat sendiri, melihat langsung. Tentunya ini kita harapkan nanti menjadi cagar budaya yang bisa dikelola oleh pemerintah, artinya lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena kami melihat bahwa situsnya situs yang besar, karena menurut ahli sejarah merupakan salah satu kerajaan Aceh sebelum masa Sultan Iskandar Muda. Kemudian jika kita melihat banyak sekali ya Pak, contohnya tadi Lamuri, ataupun kita punya banyak sekali situs sejarah, bagaimana kemudian apakah ada potensi Pak untuk dikembangkan menjadi salah satu objek wisata, misalkan objek wisata yang masyarakat bisa berkunjung ataupun bisa mendatangkan income bagi kita? Ya, tentunya dengan cagar-cagar budaya yang ada di kita sekarang sudah mencatat lebih dari 900 cagar budaya yang ada di Provinsi Aceh. 900. Ya, tentunya ya kita harapkan semuanya akan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan ke Aceh. Itu yang kita harapkan. Dengan lestarinya cagar budaya, tentunya di cagar budaya kan bisa menggambarkan sejarah-sejarah Aceh pada masa lalu, peradaban Aceh pada masa lalu. Nah, ini yang tentunya bisa kita jual ke mancanegara. Artinya jual di sini adalah kita untuk menarik daya tarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke Aceh, bahwa Aceh ini punya banyak cagar budaya, punya banyak sejarah. Nah, yang saya pikir kalau teman-teman kita di Nusantara wajiblah mengunjungi Aceh. Teman-teman kita di luar negeri, mancanegara, di samping indahnya alam Aceh, indahnya alam Indonesia, indahnya pantai-pantai yang ada di Aceh, juga
bisa menikmati cagar budaya yang penuh dengan sejarah. Baik, undangan dari Pak Kaides ini untuk kita semua ya. Baik Pak, kemudian kalau dari 900 ya Pak, 900 cagar budaya yang ada di Aceh, ada kemudian selain Lamuri misalkan, apakah ada fokus dari Disbudpar atau yang lainnya untuk dikembangkan menjadi potensi wisata? Saya pikir kita terus mengembangkan potensi-potensi yang ada. Saya pikir paling banyak cagar budaya masing-masing kabupaten punya cagar budaya yang unik, artinya yang bisa kita jual, yang bisa kita menjadi daya tarik wisata. Kalau di Banda Aceh, jadi saya pikir cukup banyak ya. Di Banda Aceh ada makam Sultan Iskandar Muda, ada makam Syekh Abdul Rauf atau Syekh Kuala yang ada di pinggir pantai. Saya pikir masih banyak, ada Masjid Raya yang menjadi ikonnya Aceh, Ikonik itu ya Pak, ikonik kita. juga cagar budaya. Kemudian tentunya ada makam di Kandang. Sekarang juga sedang kita buat titik nol Banda Aceh. Di mana di Kampung Jawa Kampung Jawa, Kampung Pak, titik nol Jawa Aceh. yang sekarang sedang kita bangun, memang belum siap. Tentunya ini juga merupakan tambahan-tambahan cagar budaya kita, sehingga orang nanti datang, wah, Banda Aceh dulu pusatnya di mana. Mungkin titik nol awal pembangunan ada di pinggir laut itu. Jadi masyarakat juga paham ya Pak, 0 kilometernya Banda Aceh itu. Ya, 0 kilometernya Banda Aceh, bukan 0 kilometernya Indonesia, 0 kilometernya Indonesia ada di Sabang. Sudah jelas di Sabang. Baik, ini kita akan memperjelas bahwasanya titik 0 km Banda Aceh di Kampung Jawa. Kesiapan apa saja kemudian Pak yang terus dibangun untuk menjadikan sebagai potensi wisata tadi? Tentunya sesuatu yang kita bangun kan harus membuat orang menarik. Betul. Apalagi di zaman milenial harus menjadi spot untuk teman-teman kita untuk selfie ya. Maka harus dibuat semenarik mungkin ya. Apalagi itu dekat pantai, kalau selfie-nya juga bisa lihat ada tubuhnya, ada lautnya, sehingga itu kan menjadi daya tarik bagi teman-teman kita yang berkunjung ke Provinsi Aceh, khususnya Banda Aceh. Dan masih banyak lagi situs-situs cagar budaya yang ada di tempat-tempat lain, misal di Aceh Barat ada situs makam pahlawan kita Teguh Umar. Juga saya pikir perlu kita lakukan sesuatu untuk membuat daya tarik wisatawan tentunya. Infrastruktur ya tentunya infrastruktur harus kita bangun, terutama kalau bagi kerja pariwisata ini kerja kolaborasi. Mungkin dinas pariwisata ini bekerja sendiri. Saya pikir untuk infrastruktur ada dinas PU nantinya, tentunya untuk menuju ke sebuah destinasi baik cagar budaya maupun tempat-tempat wisata perlu infrastruktur yang bagus, perlu aksesibilitas yang bagus. Mungkin untuk penataan di dalam, tentunya nanti bisa dinas kebudayaan dan pariwisata untuk menata di dalam kawasan. Kemudian juga tentunya harus kita perindah supaya orang menarik untuk datang ke tempat-tempat cagar budaya kita. Baik, bicara kolaborasi Pak, seperti apa kemudian kolaborasi dari Disbudpar dan mitra-mitra kerja Disbudpar lainnya? Tentunya kami kerja tim, membentuk seperti arahan Bapak Gubernur, bekerja secara kolaborasi, bekerja dengan super tim yang kuat, tidak menonjolkan Superman, tapi dengan tim yang kuat, tentunya berkolaborasi seperti yang saya sampaikan tadi. Tentunya kan kita harus bermitra dengan semua pihak. Kalau di sektor pariwisata, tentunya kami harus bekerjasama dengan seluruh komunitas pariwisata, ada HPI, ada ASATI, ada ASITA, ada ASPI, ada teman-teman EO, ada tour guide, semua. Kemudian menyangkut cagar budaya, tentunya kami harus berkolaborasi dengan BPCB, kemudian kita harus berkolaborasi dengan BPNB, kemudian juga kita harus berkolaborasi tentunya dengan kabupaten kota untuk sama-sama melestarikan cagar budaya yang ada di Provinsi Aceh. Seperti apa Pak selama ini komunikasinya yang sudah dibangun? Tentunya setiap ada kegiatan kita saling bersinergi. Kami bersinergi dengan Pak Nur Matias terkait dengan cagar budaya.
tentunya dengan teman-teman pemerhati cagar budaya. Kita ajak kolaborasi tentunya dengan tim-tim kami yang ada di kabupaten kota, dengan yang ada di dinas kami juga, ya tentunya juga menjadi sebuah tim yang kuat untuk melestarikan budaya, melestarikan cagar budaya yang ada di Aceh. Tentunya kami sangat menerima segala kritikan, menerima segala masukan untuk perbaikan ke depan. Baik, kritik dan saran yang membangun. Ya, seperti itu. Bicara SDM Pak di Disbudpar itu sendiri bagian mana yang kemudian mengampu yang kemudian tupoksinya itu namanya di cagar budaya? Di kami tentunya selain saya kepala dinas dibantu oleh Ibu Sekretaris dan bidang-bidang. Nah, salah satu bidang yang menangani cagar budaya adalah bidang sejarah dan nilai budaya. Sejarah dan nilai budaya. Ya, yang kepala bidangnya saat ini dijabat oleh Ibu Evi Mayasari. Kemudian yang khusus cagar budaya ada seksi tersendiri di bawah pimpinan Pak Yudi Andika yang juga merupakan seorang ahli sejarah, ahli cagar budaya di Provinsi Aceh. Berarti juga ditempatkan orang-orang yang punya latar belakang untuk sejarah dan nilai budaya, punya latar belakang untuk cagar budaya di Provinsi Aceh. Baik Pak Jamal, terima kasih banyak Pak waktunya Pak. Ini terakhir harapan Bapak kemudian dan apa yang Bapak sampaikan khususnya terkait dengan cagar budaya. Ya, harapan kami tentunya kepada masyarakat Aceh, masyarakat pecinta cagar budaya, mari kita secara bersama-sama melestarikan cagar budaya yang ada di Aceh. Mari kita berkolaborasi, mari kita bekerja dengan tim yang kuat. Kami sendiri tentunya tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari teman-teman semuanya, teman-teman pemerhati cagar budaya, pemerhati budaya di Aceh. Mari kita lestarikan, mari kita promosikan cagar budaya yang ada di Provinsi Aceh. Mari kita lestarikan, promosikan bersama-sama ya. Pak Jamaluddin, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh, terima kasih banyak Pak untuk waktunya dan terima kasih banyak juga untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan. Demikian sesi podcast Cagar Budaya kali ini. Sampai ketemu di sesi podcast lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sika Saripon. Sampai jumpa.